Selamat sore teman-teman Otomotif Weekly, balik lagi bersama saya Raspati Dana dan masih dalam rangkaian bahas motor listrik teman-teman. Nah, ini mereknya AZN Motor nih teman-teman, dan ini bisa dibilang adalah pelopor produsen motor listrik asli buatan lokal nih teman-teman. Nah, seperti apa bentukannya? Yuk kita langsung aja lihat. Ini dia teman-teman. Nah, jadi untuk motor listrik yang diproduksi oleh AZN Motor ini tipenya ini dia mid drive ya teman-teman. Tipenya BLDC atau brushless direct current, motor penggerak tengah. Nah, kalau pengen tanya-tanya yang lebih dekat, kita langsung tanya aja ke Pak Bowo. Selamat sore Pak Bowo. Nah, Oke, ya, ini ngomong-ngomong, ini PT AZN Motor ini apa sih Pak? Terima kasih. Jadi AZN Motor itu kita sekarang memproduksi PLDC ya, motor yang kita sekarang arah tujuannya untuk konversi motor listrik. Kurang lebih seperti itu. Proses kita dari proses awal Pak, jadi semuanya sudah kita proses dari manufacturingnya, dari pembuatan mold sampai dengan menjadi PLDC yang akan siap untuk digunakan, itu semuanya internal proses di tempat kami. Kurang lebih. Ini di mana nih Pak ya lokasinya Pak ya? Kawasan kita berada di kawasan industri Mitra di Jalan Mitra Timur 1 di Karawang Timur. Wah Pak, ini benar-benar bikinan lokal nih Pak ya? Ya, kita bikin lokal. Untuk kelas manufacturing kayaknya kita yang pertama. oh, pelopor ya Pak ya? Ya, untuk sekelas manufacturing mungkin kalau yang lainnya mungkin sudah pernah, tapi kalau untuk yang sekelas manufacturing kita yang pertama. Untuk dinamonya saja Pak ya? Untuk dinamonya saja, karena kita fokus di dinamo. Nah jadi ini part-partnya nih Pak ya? Ya, betul. Jadi kita dari proses awal mungkin saya jabarkan sedikit dari proses die-casting, kemudian sampai proses machining, kemudian di sini ada juga bagian yang prosesnya itu di stamping, kemudian ada proses untuk bikin shaftnya itu di machining, sampai dengan pembuatan briketnya. Jadi kita memang sudah sediakan bila mana ada nanti teman-teman yang mau mengkonversi, kita sudah siapkan tidak hanya BLDC-nya, tapi equipment Pendukungnya. Sampai ke bracket-bracketnya ya Pak ya? Betul. Oke. Pak ngomong ini 100% lokal atau gimana Pak? Untuk dibilang 100% lokal belum, karena ada beberapa satu komponen saja yang kita masih impor. Apa tuh Pak? Kita masih untuk magnet permanen kita masih impor. Karena untuk kebutuhan spesifikasi dan performa untuk BLDC 2kW ini kita belum menemukan yang bisa memenuhi performa atau standar requirement kita. Oh gitu Pak ya? Untuk yang lokal. Untuk yang lokal ya Pak? Betul. Ya udah ngomong lokal berarti gampang dong Pak ya belinya Pak ya? Nah. Boleh nggak sih kita beli? Harusnya sangat mudah dan memang ini untuk Indonesia. Oke. Harganya Pak? Berapa tuh Pak harganya ini? Kebetulan kalau kita produksi untuk manufacturing ini, kita memang akan launching secara resmi itu di awal bulan depan atau 2023. Oke. Ya, sedikit saya kasih bocoran di 2 juta sekian. 2 jutaan ya? Pokoknya 2 jutaan. nggak lebih dari 3 juta. Betul. Lumayan terjangkau nih teman-teman. Lumayan terjangkau. Lumayan. Kalau baterai itu berkomunikasi nggak dengan BLDC bikinan Bapak? Oh iya. Ya, jadi kita ada CAN antara baterai dengan controller, kemudian controller dengan dengan BLDC, gitu juga sebaliknya. Sehingga BLDC kita bisa dibaca Pak, current-nya yang dikonsumsi, kondisinya itu bisa dibaca di controller yang mana baterainya pun juga bisa dibaca dari situ. Jadi ada komunikasi di antara keduanya. Oh, gitu Pak ya. Ya. BLDC ini untuk motor apa sih sebetulnya Pak kalau kayak begini Pak? Yang confirming drive ini Ya. Pak? Sebenarnya BLDC kita juga sudah kita siapkan untuk dua kebutuhan konversi ya Pak. Jadi kalau kebanyakan sekarang motor kan ada motor manual, kemudian ada motor matic. Jadi sebenarnya secara desain
kemudian secara performa sama. Yang akan membedakan nanti adalah shaftnya. Shaftnya ini ada dua tipe, ada dua macam. Yang pertama yang pendek ini berarti yang seperti ini ya. Ini dipakai untuk motor manual atau CUB. Oh, bebek ya? Bebek, betul. Kalau di beberapa motor saya nggak nyebutin brand ya, tapi motor manual. Motor laki bisa pakai ini. Ya. Jadi semua motor yang pakai sprocket atau pakai gear itu bisa pakai ini. Oke. Seperti ini. Kemudian yang kedua kita juga siapkan shaftnya itu digunakan untuk motor matic. Oh, yang panjang ya? Betul. Jadi kita memang kondisikan untuk bisa plug and play. Tanpa ubahan apapun, Pak? Kita hanya copot mesin ruang bakar, kemudian kita pasang bracket ini, kemudian kita pasang motornya. Dan ini sudah include di BLDC. Nah, ini kan kita ditempelin ke motor nih Pak. Nah itu kan biar plug and play kan harus ada bantuannya ya seperti bracket ya. Nah, dudukannya itu ada juga Pak ya? Betul. Jadi di sini mungkin kita ada beberapa customize untuk bracket. Jadi kalau dari sini ini bracket untuk Revo, mungkin ini desain dari salah satu customer kita. Kemudian ini bracket untuk Matic. Ini memang punya AZN. Kemudian ini bracket untuk manual, motor manual, ini juga AZN punya. Jadi untuk bracket kita bisa customize tergantung customer, motor saya apa, nanti kita buatkan customize. Oh ya Pak, untuk dinamonya sendiri ini hanya ada satu pilihan 2 kW atau ada yang kapasitasnya lebih besar Pak, misal 5 kW gitu Pak, dari AZN sendiri? Untuk pertama kita produksi baru yang 2 kW. Oke. Jadi yang 2 kW ini, tapi kita targetkan naikkan di 3 kW. Kemudian kita baru develop untuk yang 5 kW sama yang hub drive. Hub drive, oh yang menyatu di roda belakang ya Pak ya? Tapi sekarang baru tahap development. Soal garansi Pak, untuk BLDC-nya ini ada garansi dari AZN berapa lama Pak? Kalau garansi untuk AZN kita garansinya 1 tahun. 1 tahun, oke. Betul. Untuk beberapa tentunya untuk ketidaksesuaian proses dari perusahaan atau dari produksi ya Pak ya. Tapi kalau memang kesalahan dari pemakaian ya tentunya. Ini udah anti air Pak, bagaimana Pak? Ya, kita sekarang baru di IP54, tapi sekarang baru development untuk meningkatkan nilainya. Nah, kalau ada customer yang pengen beli Pak, langsung ke sini atau mungkin kedepannya bakal ada mitra distributor gitu Pak? Untuk dalam waktu dekat bisa langsung ke AZN dengan alamat yang tadi saya sampaikan. Tapi berikutnya kita sangat membuka untuk bekerja sama dengan kami, baik itu pengen konversi maupun distributor yang lain, kita sangat terbuka untuk itu. Oke. Nah, kalau kalian pengen lihat contoh yang sudah terpasang, ada contoh motornya yang di depan ini. Nah, ini dia teman-teman, satu unit Honda Beat yang sudah dikonversi oleh tim AZN Motor. Nah, ini seperti ini teman-teman, contoh yang sudah terpasang di ini motor matic ya teman-teman. Nah, ini konfigurasinya mid drive, bertenaga 2 kW seperti yang dipasang tadi. Dan ini juga masih mempertahankan kiriannya alias komponen CVT-nya teman-teman. Kita lihat bagian sebelah kirinya yuk. Nah, seperti ini teman-teman, kira-kira komponen CVT-nya masih dipertahankan. Ini minus di kickstarter karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, ini contoh yang sudah terpasang di motor teman-teman. Oke teman-teman, itu dia ulasan soal dinamo merek AZN Motor yang diproduksi secara lokal teman-teman, dengan harga kisaran 2 jutaan yang akan di launching di awal tahun depan atau bulan Januari nanti teman-teman. Oke, sekian dulu Facebook Live kali ini. Jangan lupa untuk selalu saksikan terus tayangan-tayangan video dari Facebook Otomotif Weekly. Saya Raspati Dana pamit.